Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sepanjang sejarah manusia selalu ada dorongan yang kuat untuk berkomunikasi dengan orang yang telah mati. Dimulai dari budaya keyakinan primitif yang terus-menerus mempercayai bahwa roh-roh dapat menjangkau, berkomunikasi, bahkan berinteraksi dengan orang hidup. Secara spesifik tentang bagaimana hal ini bisa diupayakan telah berkembang dari waktu ke waktu bersamaan dengan budaya dan gaya hidup mistis. Dalam banyak budaya dan kepercayaan, adegan pemanggilan arwah, media roh, ritual atau di dalam mimpi akrab dilakukan. Tetapi kita telah hidup di zaman teknologi semakin canggih, sehingga tampaknya masih sangat mustahil adanya sebuah metode yang dapat menjangkau alam jin atau roh yang mampu berbicara kepada kita. Kasus pertama. Ada sebuah laporan lain yang bahkan lebih awal dari kasus panggilan telepon hantu yang berasal dari tahun 1969. Ketika seorang musisi rock asal New Jersey bernama Carl Uphuff mengaku ia telah ditelepon oleh neneknya, seorang sosok yang cukup dekat dengannya yang telah lama meninggal 2 hari sebelumnya. Wanita tua tersebut telah tuli, tetapi masih sering menelponnya atau teman-temannya untuk menanyakan apakah Carl ada di sana. Meskipun dia tidak bisa mendengar respon, Carl mengklaim bahwa pada suatu malam di tahun 1969, ia menerima panggilan telepon saat bersama dengan beberapa temannya. Di akhir panggilan tersebut, dia mengatakan apakah dia tidak salah telah mendengar suara neneknya, dan ia sempat bertanya bagaimana neneknya mampu untuk melakukan panggilan sementara beliau telah meninggal. Wanita tua itu menutup telepon tanpa memberi jawaban apapun. Setelah beberapa hari berikutnya, ada lebih banyak panggilan ini. Dan setiap kali Carl bertanya di mana dia atau bagaimana dia bisa menelpon, telepon selalu ditutup. Hal ini berlangsung selama beberapa waktu sampai semua panggilan tersebut berhenti. Kasus kedua. Juga di akhir era tahun 1960-an, datang dari sebuah kisah dari seseorang bernama Sima Lieberman. Pada saat itu dia jatuh cinta dengan seorang pria bernama Johnny, yang mana mereka telah merencanakan untuk menikah. Keduanya telah bersama menyusun rencana tersebut seperti sebuah mimpi yang akan segera menjadi kenyataan. Namun kemudian di suatu malam, Sima mengatakan bahwa dia mendapat telepon di malam hari dari Johnny. Tapi panggilan itu dipenuhi suara yang terdengar berisik dan suaranya juga terdengar mendesak dan seolah-olah dia sedang bergegas. Johnny mengatakan, "Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu dan aku tidak akan pernah menjadi siapapun lagi." Dan ketika Sima bertanya apa yang salah, Sima mengatakan bahwa panggilan itu tiba-tiba terputus. Sima mengklaim bahwa dia telah mencoba untuk memanggilnya kembali berkali-kali, tapi hanya mendengar nada panggil. 2 jam kemudian dia menerima panggilan tadi. Kali ini panggilan berasal dari ibu Johnny yang mengatakan bahwa ia telah ditembak dan dibunuh malam sebelumnya saat ia sedang duduk di mobilnya. Sima terpukul berat. Sima menegaskan bahwa panggilan itu berasal dari kekasihnya yang mencoba untuk menghiburnya dari alam kematian. Kasus ketiga. Kadang-kadang komunikasi dari orang mati tidak selalu dalam cara yang sama. Tidak berakhir menjadi pesan misterius yang ditinggalkan di voicemail atau bahkan hanya sejumlah nomor ponsel dari orang yang telah tewas yang tertinggal dalam list panggilan. Dalam salah satu kasus tersebut, seorang wanita yang dikenal bernama Fern berada dalam kesedihan setelah suaminya meninggal pada tahun 2001. Dia kemudian mulai berkencan dengan seorang pria yang kebanyakan orang di sekitar Fern menganggap bahwa pria tersebut hanya mengambil keuntungan dari kesedihan dan kesepian Fern. Dan pada waktu itu dia mengklaim bahwa dia telah dikunjungi dalam mimpinya oleh almarhum suaminya, yang dirasa mengikutinya tidak lama setelah penampakan orbs muncul dalam fotonya. Fern percaya ini adalah tanda-tanda suaminya yang sedang mencoba untuk menghubungi dia. Dan di satu malam, ada temannya yang bernama Lisa memohon agar suami Fern muncul dalam mimpi untuk Fern. Keesokan harinya dia tidak bisa mengingat apakah dia telah bermimpi semalam dalam tidurnya atau tidak. Tapi di ponselnya tertera sebuah panggilan dari nomor ponsel suami Fern yang sudah meninggal.
Aneh memang. Apakah suami Fern keluar dari kubur dan mencoba untuk memperingatkan dia? Kita mungkin tidak akan pernah tahu. Investigasi. Sebenarnya ada sangat banyak laporan lainnya dengan kasus yang kurang lebih sama seperti yang saya tulis dalam list di atas. Namun tidak mungkin secara luas saya tuliskan semuanya di sini. Dan dari seluruh kasus panggilan aneh ini, ada beberapa rincian berulang bahwa kebanyakan memiliki kesamaan pola. Salah satunya biasanya cenderung terjadi dalam waktu 48 jam setelah kematian orang yang bersangkutan. Meskipun hal itu tidak selalu terjadi dan lebih jarang terjadi dalam beberapa kasus, hingga beberapa tahun kemudian. Menerima panggilan biasanya seseorang yang cukup dekat dengan kehidupan almarhum atau dengan siapa mereka berbagi atau beberapa ikatan emosional lainnya. Apakah itu semuanya hanya ilusi yang diciptakan oleh otak seseorang yang sedang berduka? Pikiran putus asa yang sedang mencari jalan keluar? Atau juga ide yang menyatakan bahwa semua ini hanyalah kasus salah sambung dari orang-orang yang kebetulan tanpa sengaja terjadi secara acak? Tetapi dengan banyak panggilan salah sambung, lantas mengapa umumnya kasus ini selalu konsisten dengan pesan-pesan seperti tersebut di atas? Apakah itu semua hanya tipuan? Tinjauan secara spiritual. Dapatkah roh orang mati menjangkau penghalang antara dunia hidup dan dunia kematian untuk melakukan kontak dengan kita melalui perangkat modern? Jika memang benar demikian, bagaimana mereka melakukannya? Tentu saja jika semua itu bisa dilakukan, maka dunia komunikasi antar dimensi beda dunia akan menjadi lebih mudah, di mana kita selalu bisa menelpon mereka yang telah meninggal untuk bertanya kabar, keadaan alam kubur, atau kalau perlu posisi mereka apakah di surga atau di neraka. Roh orang mati menurut Islam. Bila ditinjau dari keyakinan Islam, seseorang yang sudah meninggal dunia maka tidak akan bisa berhubungan sama sekali dengan dunia nyata, kecuali melalui mimpi. Dan dari banyak kasus, baik penampakan, kerasukan, atau bisa jadi panggilan telepon aneh seperti kasus di atas. Maka ulama berpendapat bahwa itu semua dilakukan oleh Qorin, yakni sosok makhluk halus yang mengikuti setiap langkah manusia di sepanjang hidup manusia itu sendiri. Makhluk ini bisa menyerupai secara persis manusia yang diikutinya, baik secara penampilan, suara, perilaku, hingga ingatan. Dikarenakan kebersamaan dalam waktu yang panjang. Qorin ini yang bertanggung jawab atas berbagai penampakan hantu yang menyerupai wujud orang yang telah meninggal. Sementara roh sendiri menempati tempatnya sesuai dengan amalan mereka masing-masing di alam barzah, sesuai dengan apa yang mereka lakukan selama hidupnya. Roh tidak akan bisa kembali lagi ke bumi, apalagi merasuki tubuh seseorang. Oke, kita mengenal sosok Qorin ini. Terus bagaimana bisa sosok ini melakukan panggilan telepon, mengirim email atau SMS? Ini benar-benar tidak masuk akal. Pertanyaan lainnya adalah, apakah itu pekerjaan bangsa jin dengan teknologi mereka? Wallahu a'lam. Satu hal yang tampaknya menjadi pasti adalah bahwa dengan peradaban kita dan teknologi canggih yang kita miliki, cerita tentang orang mati yang menjangkau kita untuk berkomunikasi tampaknya secara kuat telah berevolusi dengan peralatan komunikasi yang tersedia saat ini. Apakah ada realitas di balik cerita ini? Atau apapun yang memungkinkan? Atau ini semua hanya pemikiran dan angan-angan? Setelah semua, memang ada emosi manusia yang kuat dalam diri manusia untuk ingin berbicara dengan orang yang dicintai setelah mereka meninggal. Bahkan jika itu hanya untuk mengatakan satu kata selamat tinggal untuk yang terakhir kalinya. Realitas kemampuan untuk menjangkau seluruh ruang dimensi antara dunia orang mati dan orang hidup untuk membuat panggilan telepon jarak jauh mungkin tidak akan kita temui sampai kita menyeberang penghalang itu sendiri untuk diri kita sendiri, yakni kematian yang datang pada diri kita sendiri. Sangat mungkin bahwa kita hanya akan tahu dengan pasti jika diri sendiri yang dapat membuat panggilan itu. Namun semua itu masihlah sebuah teori dengan tanda tanya besar.
Kematian memang selalu hadir dengan bentuk yang menakutkan. Namun itu adalah gerbang besar untuk menuju kehidupan selanjutnya. Dimensi lain yang kita tidak pernah tahu secara luas. Hingga tiba masanya, kelak kita semua akan merasakan mati. Dan hanya kematian, hal yang pasti terjadi di dunia fana ini. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.